Kaupasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Mei 22. Saya akan memberikan owadak singkat sebelum dana makan pagi ya. Tema owadak pagi hari ini masih tentang sadda ya. Minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan apa itu sadda ya. Saya ulangi sedikit saja. Sadda itu artinya keyakinan atau kepercayaan, atau kalau tetangga kita menyebutnya iman. Itu sadda. Ya. Nah, sadda itu merupakan faktor mental. Anda semua sebenarnya memilikinya. Ya, kita semua memiliki faktor mental sadda itu. Hanya saja kadang muncul, kadang enggak. Ya. Kemudian juga kalaupun muncul, mungkin tingkatannya di antara kita berbeda-beda. Ada yang saddanya tinggi, ada yang saddanya rendah, ada yang menengah, begitu. Ya. Nah, sadda, faktor mental sadda atau cetasika sadda ini itu menempati posisi yang sangat penting di dalam proses kehidupan kita untuk bisa mencapai nibbana. Jadi sadda ini sangat fundamental, sangat mendasar yang kita harus terus-menerus kembangkan, ya. Karena apa? Sadda, kalau Anda memiliki sadda, maka Anda akan bisa melakukan banyak hal-hal yang baik, banyak hal yang baik. Anda bisa berdana kali ini, pagi hari ini, karena ada sadda. Ya. Anda bisa mungkin mempraktekkan sila-sila Anda, menjaga sila-sila Anda juga karena sadda. Anda bisa mungkin ikut retret meditasi juga karena sadda. Ya. Jadi sadda menempati posisi yang sangat penting. Sedemikian pentingnya ya, sehingga Buddha sering kali menekankan pentingnya untuk mengembangkan sadda ini ya. Di owadak beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa sadda itu mempunyai dua makna sebenarnya, mempunyai dua kualitas. Selain kepercayaan atau keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, keyakinan terhadap hukum karma, dan juga keyakinan terhadap buah dari karma, ya, sadda juga mempunyai kualitas yaitu menjernihkan hati kita. Jadi ketika sadda Anda muncul, hati Anda itu jernih, bebas dari kotoran batin, bebas dari keserakahan, kebencian, dan lain sebagainya. Nah, ini kualitas yang signifikan dari sadda kita, dari keyakinan atau iman. Kalau seseorang mengatakan saya akan menyakiti makhluk lain karena iman saya terhadap agama, di dalam agama Buddha, hal tersebut tidak benar. Karena kalau Anda bisa memunculkan sadda Anda, hati Anda jernih, hati yang bersih, bebas dari kilesa, tidak akan pernah bisa menyakiti makhluk lain. Hanya mereka yang hatinya kotor yang bisa menyakiti makhluk lain. Jadi sadda kita itu spesial, ya. Nah, dengan sadda Anda nanti juga akhirnya bisa mencapai nibbana. Jadi kita semua itu memerlukan sadda. Nah, tadi saya katakan bahwa sadda itu faktor mental yang harusnya kita itu semua itu bisa muncul di arus batin kita, tetapi masalahnya adalah sadda kita ini berbeda-beda tingkatannya. Kadang muncul, seringkali nggak muncul, ada yang sering muncul, hanya kadang-kadang saja tidak muncul. Ada yang muncul itu kekuatannya tinggi, ada yang menengah, ada yang tidak. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan apa saja sih jenis-jenis sadda ya, supaya Anda makin bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang sadda. Ada 4 jenis sadda. Yang pertama adalah agama sadda. Agama sadda. Sadda ini adalah agama sadda, itu adalah keyakinan yang muncul di arus batin bodhisattva.
Nah, ini berbeda dengan keyakinan yang lain. Ya, saya akan uraikan. Jadi, jenis sada yang pertama adalah sada yang muncul di arus batin bodhisatwa kita. Semua bodhisatwa sebenarnya. Di kitab dijelaskan bahwa sejak beliau bertekad untuk mencapai kebudaan di kaki dengan bersujud di kaki Buddha di Pangkara, sejak hari itu keyakinan dia untuk menjadi Buddha itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali sehingga dikatakan tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kejadian-kejadian apapun, tidak pernah bisa dihancurkan oleh kelahiran-kelahiran dimanapun, di alam manapun, di bumi manapun. Sada bodhisatwa untuk terus berjuang mencapai kebudaan tidak akan pernah hancur. Sada beliau ini sedemikian hebatnya sehingga lihat saja cerita-cerita Jataka dan lain sebagainya itu. Ya, itu sadanya seperti itu. Sada untuk berbuat baik terus-menerus yang tentu sulit didapatkan bagi kita para murid-murid Buddha kan. Beliau kan selama karir sejak bertekad di depan Buddha di Pangkara itu sampai 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu kan terus menyempurnakan paraminya. Tidak hanya 10 parami, 30 parami yang beliau sempurnakan, ya. Jadi beliau bahkan bisa mendanakan tidak hanya kekayaannya, tetapi juga anggota tubuhnya. Dia juga bisa mendanakan bahkan nyawanya. Ini karena kekuatan sada beliau, sadanya bodhisatwa yang disebut agama sada. Tidak hanya itu, sama tingsa paramiyo panca maha paricake, beliau juga bisa melakukan 5 jenis kemurahan hati atau pelepasan. Apa itu? Pelepasan yang agung atau kemurahan hati yang agung. Yang pertama adalah beliau bisa melepaskan kekayaannya atau mendanakan kekayaannya, melepaskan putranya dengan kekuatan sadanya itu, melepaskan istrinya, mendanakan istrinya itu, kemudian apalagi melepaskan tadi udah ya, putra, istri, anggota tubuh tadi, kemudian yang terakhir bahkan nyawanya dia lepaskan. Apa yang bisa membuat beliau seperti itu kan keyakinannya, sadanya bahwa ini adalah memang jalur untuk mencapai sabanyuta, pengetahuan yang mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui. Keyakinannya kuat, nggak pernah goyah. Selama 4 asangkaya 100.000 kalpa itu waktu yang lama sekali gitu. Mungkin miliaran tahun itu. Jadi di kitab disebutkan sejak di kaki Buddha di Pangkara sampai mencapai kebudaannya itu di bawah pohon bodhi, sadanya nggak pernah hilang, kuat sekali. Ya, nah itu jenis sada yang pertama. Jenis sada yang kedua adalah adigama sada. Adigama sada itu keyakinan, sada iman yang muncul di arus batin para Arya. Nah ini beda lagi, ya, yang muncul di arus batin para Arya. Keyakinan ini juga tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dihancurkan, ya. Tidak juga seperti misalkan Anda hari ini muncul, hari ini tidak, enggak, ya. Memang kadang para Arya tergantung, kalau Sotapanna kadang masih bisa melakukan akusala cita, pada saat itu sadanya tidak muncul, tetapi akusala citanya sudah tidak tidak kuat sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran di apaya. Ya, nah jadi sada yang kedua, adigama ini tidak bisa juga dihancurkan oleh siapapun di alam manapun dia terlahir, sadanya tetap terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya tetap. Ya, nah ada satu cerita nih. Kalau tidak salah ketika Buddha sedang tinggal di Jetavana. Pada saat itu ada seorang upasaka yang punya penyakit lepra yang bernama Supak Buddha. Ya. Nah, singkat cerita, setelah mendengarkan Dhammatalk dari Buddha, Supak Buddha ini mencapai tingkat kemuliaan Sotapanna.
Ketika dia pulang menuju ke rumahnya, di tengah jalan Saka ingin menguji dia. Ya, Saka kemudian turun ke bumi, Saka raja para dewa turun ke bumi untuk menguji dia, dan dengan menyamar sebagai seorang manusia. Ya, di tengah jalan dia mencegat Supa Buddha tadi dan berkata, wahai laki-laki, gitu. Saya lihat kamu ini hidupnya susah sekali, menderita sekali, gitu. Saya akan beri kamu kekayaan yang berlimpah selama kamu mau mengatakan bahwa saya tidak percaya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa yang dilakukan Supa Buddha? Menjawab, kamu orang bodoh, kamu nggak tahu malu, saya nggak mau ngobrol sama kamu, kira-kira begitu. Pergilah kamu, gitu. Jadi lihatlah, keyakinan sada atau sada dari seorang Sotapanna tidak bisa digoyahkan bahkan oleh raja para dewa pun dengan diiming-imingi kekayaan walaupun dia hidupnya susah. Ya. Jadi ini adalah jenis keyakinan yang kedua, ya. Jenis keyakinan yang ketiga adalah Okapanna Sada. Okapanna Sada itu sada yang muncul di batin Putujana. Ya. Nah, dikatakan sada dari Putujana itu bisa hancur, bisa dihancurkan, ya. Mungkin bahkan kalau dalam zaman modern bisa berpindah agama, ya, karena keyakinannya belum kokoh. Ya. Ada teks itu begini dari kitab-kitab. Sada sadu patitita, itu nasihat untuk kita semua. Sada sadu patitita artinya sada, kalian hendaknya menegakkan sada dengan baik, dengan sempurna, ya. Walaupun putujana, maka seseorang tetap harus berjuang untuk menegakkan sada dengan kokoh, dengan baik. Jadi sada putujana dikatakan bisa hancur, bisa dihancurkan oleh berbagai keadaan. Mungkin ketika seseorang tadi kayak Supa Buddha miskin, kemudian diiming-imingi kekayaan asal pindah agama, dia mau, yang penting kaya dulu. Tapi Supa Buddha nggak mau, gitu. Atau mungkin dengan berbagai kejadian, ya. Kok saya melihat bantainya kok kelihatannya begini, begitu, begini, saya nggak punya sada lagi lah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada kan, dulu umat suka begitu kan, keluar dari agama Buddha gara-gara melihat menurut dia bantai A, bantai B nggak benar. Jadi bantai A, bantai B-nya dianggap sebagai perwakilan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada itu cerita itu. Ya, nah ini juga tidak tertutup kemungkinan terjadi pada Anda loh, sada Anda hancur. Ya, kenapa? Karena ya teksnya mengatakan begitu, jenis sada yang ketiga masih bisa dihancurkan. Gitu, ya. Contoh nih, contoh. Jadi pada suatu hari ketika Buddha sedang tinggal di satu tempat yang bernama Kunda Dana, gitu. Buddha menerima 2 undangan untuk dana makan. Undangan yang pertama datang dari ini, kayak umat-umatnya yang mulia Mahamoggallana, kira-kira begitu, ya. Pengikut-pengikutnya yang mulia Mahamoggallana mendapatkan undangan untuk datang ke rumah dia untuk menerima dana makan pagi, gitu. Tapi tidak lama kemudian, atau keesokan harinya mungkin, ya, nggak tidak lama kemudian, gitu, ya, teksnya hanya mengatakan undangan yang kedua, gitu. Jadi urut-urutannya tadi murid atau umatnya yang Arya Mahamoggallana mengundang Buddha, ya. Kemudian yang kedua undangan dari ibunya Bante, yang nantinya menjadi Bante Siwali, ya. Jadi dikatakan ibunya Bante Siwali itu ketika mengandung Bante Siwali itu mengalami banyak ini, karena katanya usia di dalam kandungannya panjang begitu. Nah, pada hari itu beliau mengundang Buddha juga untuk datang ke rumahnya, ya, karena beliau ingin menginikan hari ulang tahunnya, gitu, ya. Nah, ada 2 undangan. Lalu apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha mencoba untuk melihat
apa yang akan terjadi pada dua undangan ini, ya, dengan kekuatan beliau. Nah, akhirnya beliau bisa melihat bahwa kalau saya menerima undangan dari ibunya si wali, maka ini akan menjadi kebaikan buat si wali yang nantinya jadi Bante si wali ini. Buddha melihat ini akan menjadi kondisi penopang yang kuat pada si anak untuk nantinya jadi Bante si wali gitu. Nah, akhirnya Buddha menyetujui yang kedua gitu, mengatakan begini Buddha, Moggallana, saya akan datang di rumah ibunya si wali. Kalian dan murid-murid silahkan menerima undangan dari umat-umat kamu, Bante Moggallana itu gitu. Nah, tetapi kejadiannya adalah Bante Moggallana memberitahu umat-umat yang mau berdana tadi seperti ini, bisa nggak diundur 7 hari gitu ya, undangan untuk ininya ke Buddhanya diundur 7 hari gitu. Umatnya tersinggung nih, ya tadi udah diundang mau kok sekarang diundur gitu, tersinggung dengan mengatakan, baik, kalau Bante Moggallana bisa ada 3 hal. Kalau Bante bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan saya, bisa bertanggung jawab terhadap kekayaan saya, artinya tidak hilang begitu. Bisa juga bertanggung jawab terhadap sada saya, paham ya? Jadi kalau Bante bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan, kekayaan dan sada saya setuju untuk berdana setelah 1 minggu gitu. Jadi agak jengkel kan, dia agak marah gitu ya. Bante Moggallana-nya menjawab begini, saya bisa menjaga kehidupan kamu, saya juga bisa menjaga kekayaan kamu, tapi saya tidak bisa menjaga sada kamu. Jadi dari insiden ini terlihat bahwa sesungguhnya yang bisa menjaga sada Anda itu ya Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjaga, bahkan Bante Moggallana yang mempunyai abinya paling terkenal ya, terunggul saja tidak bisa menjaganya. Tidak bisa bertanggung jawab terhadap sada dari umat tersebut. Ya, jadi lihat pelajarannya apa? Anda lah yang harus melindungi sada Anda, melindungi, menjaga sada Anda, ya. Nah, itu sada jenis yang ketiga. Sada jenis yang keempat, Okkapana. Agama, digama, Okkapana, pasada. Pasada, sada. Pasada itu sebenarnya artinya juga kepercayaan. Ya. Jadi ini keyakinan tapi dalam bentuk hanya kepercayaan yang dikatakan di dalam kitab ini kepercayaan yang sangat lemah. Lebih lemah dari yang ketiga tadi, bahkan kadang muncul dari sesuatu yang tidak mempunyai dasar yang baik. Kalau sada kita terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya kan muncul karena dasar yang baik, ya. Nah, yang ini enggak, keyakinannya muncul dari dasar yang kurang kuat. Jika sada yang terakhir ini dikatakan sangat lemah, ya. Apa itu maksudnya? Ya, ini adalah sada yang muncul pada seseorang yang hanya merasa yakin ketika melihat penampilan seseorang atau penampilan biku atau penampilan siapapun gitu. Ya, jadi keyakinannya hanya berdasar penampilan luar saja. Kalau kita kan enggak, Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya kan tidak berdasar penampilan luar, tapi berdasar pada esensinya. Nah, kalau yang keempat ini hanya berdasar pada penampilan luar. Jadi ada kejadian begini contohnya. Pada saat Buddha, Raja Pasenadi, ya, Buddha sedang tinggal di Pubarama Wihara Puba Arama, ya. Pada saat itu Raja Pasenadi berkunjung. Ketika Raja sedang bercakap-cakap dengan Buddha, tiba-tiba di jalan begitu muncul para pertapa telanjang. Kan zaman Buddha ada kan pertapa telanjang kan. Jadi mereka berjalan sambil membawa kayak catuk pacaya begitu. Ya. Nah, Raja Pasenadi sempat menengok ke arah mereka. Dan ketika melihat pertapa telanjang tersebut, dia berkata kepada Buddha, mereka pasti adalah arahanta gitu. Jadi Raja Pasenadi hanya melihat penampilan luarnya saja. Mereka pasti arahanta gitu. Arahat.
Buddha menjawab, sangat sulit bagi orang seperti kamu untuk bisa mengukur atau mengetahui siapa itu arahanta atau arahat yang sebenarnya. Nah, ini jenis sada yang keempat. Jadi, apa saja 4 sada tadi? Sada yang muncul di batin bodhisattva, sada yang muncul di batin Arya, sada yang muncul di batin Bodhojana, sada yang muncul karena melihat penampilan luar saja. Ya. Nah, sekarang Anda sudah tahu kualitas-kualitas sada yang dikelompokkan dalam 4 kelompok seperti itu, maka teruslah berjuang untuk memperkuat sada Anda sehingga tidak bisa goyah lagi. Dalam artian Anda harus berjuang untuk menjadi minimal sotapanna di dalam kehidupan ini, ya. Karena hanya dengan sada yang kuat, Anda akan bisa terjamin di dalam setiap kelahiran dan akhirnya bisa menuntun Anda untuk keluar dari samsara. Kenapa begitu? Karena sada Anda akan menuntun Anda untuk bisa terus-menerus berbuat baik. Tidak malas berbuat baik, tidak patah arang untuk berbuat baik, ya. Dengan sada yang kuat Anda akan terus berbuat baik. Nah, perbuatan baik Anda itulah yang akan menjamin kenyamanan, keselamatan, kebahagiaan Anda. Tetapi tujuan kita tentu adalah menjadi Arya. Ya, semoga Anda semua bisa segera mencapai maga dan bala. Demikian.